Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Kalista dari Teknik Mesin Universitas Diponegoro angkatan 2021. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pembelajaran FEA bersama CADVEM. Jadi, dalam satu semester yang lalu, saya mengikuti magang MSIB bersama CADVEM Bertaji. Ini belajar mengenai ANSYS, dan khususnya dalam learning track FEA. Langsung saja kita lanjut di konten yang akan saya bahas ini. Yang pertama ada materi teori, simulasi, dan sertifikasi. Nah, yang pertama ini merupakan materi yang dipelajari pada stress analysis in solid mechanics. Yang pertama ada stress analysis in solid mechanics itu sendiri. Lalu yang kedua ada strain in deformation analysis. Yang ketiga adalah stress and local equilibrium. Yang keempat adalah structural dynamics. Yang kelima adalah structural non-linearity. Yang keenam adalah large deformation. Yang ketujuh adalah modal analysis. Dan yang kedelapan adalah domain dynamic problems. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu stress analysis in solid mechanics. Jadi, benda di sekitar kita ini tidak jauh dari benda fluida dan juga benda mekanik. Maksudnya benda padat. Mungkin kita semua udah tahu kalau fluid mekanik itu merupakan eh, gerakan dari benda cair atau gas. Lalu untuk solid mekanik itu adalah untuk benda yang padat. Nah, ngomong-ngomong soal benda, itu tidak jauh dari rigid body dan juga flexible body atau benda yang padat seperti batu atau flexible body seperti karet atau rubber. Nah, untuk rigid body ini kita bagi menjadi rigid motion dan juga reaction force. Lalu untuk flexible body ini ada deformation dan stress and strain. Karena flexible body itu bisa mengalami deformasi atau perubahan ukuran, dan di situ juga ada stress and strain atau tegangan dan tegangan. Nah, kita lanjut mengenai governing equation. Itu ada dibagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Untuk statis sendiri itu ada statis yang stabil dan juga yang tidak stabil. Lalu untuk yang dinamik itu juga dibagi menjadi dua, ada frekuensi domain dan juga time domain. Lalu untuk frekuensi domain tersendiri itu ada modal analisis dan harmonic analisis. Lanjut, untuk strength in deformation analysis, jadi deformasi ini terdiri dari distorsi dan juga rigid motion. Nah, untuk deformasi ini tidak jauh dari engineering strain dan juga true strain. Nah, untuk engineering strain itu rumusnya adalah delta L per L0. Lalu untuk true strain itu rumusnya ln dalam kurung 1 plus delta L per L0. Dari kedua rumus tersebut eh, bisa disimpulkan dengan rumus ln 1 plus engineering strain. Nah, di grafik sebelah kiri ini adalah grafik perubahan panjang terhadap waktu. Untuk engineering strength ini, perubahannya adalah stepwise atau step by step seperti tangga. Lalu untuk yang true strength itu perubahannya continuous atau lurus ke atas. Lanjut. Nah, di sini adalah stress and local equilibrium. Jadi stres itu bisa kita bayangkan seperti balok dengan 9 komponen. Dari 9 komponen tersebut itu dinyatakan sebagai matriks atau yang kita sebut sebagai tensor. Nah, di sini stres ini terbagi menjadi dua, yaitu adalah normal stress dan shear stress. Apa sih itu normal stress? Jadi normal stress itu merupakan tegangan yang terjadi akibat gaya yang bekerja tegak lurus terhadap bidang penampang suatu material. Jadi tegak lurus, dan normal stress ini bekerja pada sumbu X, Y, dan Z.
di tiga sumbu utama. Bedanya dengan shear stress adalah, jadi shear stress itu adalah tegangan yang terjadi akibat gaya yang bekerja sejajar dengan bidang penampang material. Jadi kalau normal stress tadi tegak lurus, lalu untuk shear stress itu sejajar. Ya, dia bekerja pada sumbu XY, YZ, YZ, dan YX, ZX, dan juga ZY. Jadi selain sumbu X, Y, dan Z. Untuk penerapannya sendiri, ini ada di ductile material dan juga brittle material. Jadi ini adalah fail at max shear dan juga fail at max normal. Ini adalah rumus atau persamaan dari von Mises, tegangan von Mises, dan juga von Mises principal stress-nya. Ada di layar, bisa disampaikan. Lanjut. Selanjutnya adalah struktural dinamik. Jadi struktural dinamik ini merupakan cabang dari mekanika struktur yang mempelajari respon struktur terhadap beban yang berubah seiring waktu atau beban dinamis. Nah, hal ini mencakup bagaimana struktur berperilaku ketika mengalami getaran, guncangan, atau beban lain yang tidak statis. Di sini ada persamaan untuk mencari load, yaitu ada mass dikalikan acceleration ditambahkan damping ditambahkan velocity atau kecepatan ditambahkan stiffness ditambahkan displacement itu menghasilkan beban. Nah, untuk structural stiffness, K ini dihilangkan untuk rigid body dynamic. Bisa dilanjut. Ini selanjutnya merupakan structural nonlinearity. Jadi struktural nonlinearity itu merupakan cabang dalam mekanika struktur yang mempelajari perilaku struktur yang tidak mengikuti prinsip superposisi atau hubungan linear antara gaya force dan deformasi displacement. Dalam sistem nonlinear, respon struktur terhadap beban bergantung pada intensitas dan sifat dari beban itu sendiri. Nah, eh, untuk sumber dari nonlinearity itu ada large deformation, material nonlinearities, dan juga kontak. Selanjutnya adalah large deformation. Jadi eh, large deformation ini ada tipe geometri nonlinearitiesnya. Untuk maksud saya empat. Yang pertama adalah large large strain. Large strain itu merupakan non-linearitas yang terjadi ketika deformasi atau regangan dalam material cukup besar sehingga hubungan linear antara tegangan dan regangan itu tidak berlaku lagi. Yang kedua adalah large rotation. Jadi non-linearitas yang muncul pada large rotation ini ketika rotasi elemen struktur menjadi sangat besar sehingga pendekatan linearnya tidak dapat digunakan. Yang ketiga adalah stress stiffening. Nah, stress stiffening ini adalah peningkatan kekakuan suatu benda atau suatu material akibat distribusi tegangan normal yang berubah seiring dengan deformasi. Jadi benda tersebut menjadi lebih kaku atau lebih stiff, lebih kaku ya, lebih kaku. Selanjutnya adalah spin softening. Kebalikannya dari stress stiffening, spin softening ini merupakan penurunan kekakuan struktural akibat efek dari gaya sentrifugal atau rotasi. Nah, berikutnya adalah modal analisis atau di sini merupakan rumus-rumus dasar dari yang harus kita ketahui sebelum melakukan analisis. Di sini adalah yang sudah kita bahas tadi untuk mencari load atau beban dengan massa, akselerasi, damping, velocity, stiffness, dan displacement yang dikalikan kemudian dijumlahkan. Lalu ada juga di sini mencari amplitude, yang maksud saya X. Di sini ada grafik amplitude terhadap waktu yang menghasilkan gelombang.
Di sini merupakan simple spring mass system atau pegas yang diberi beban. Ini rumusnya adalah X sama dengan A sin omega T plus theta. Lalu di sini ada displacement juga, rumus dari displacement. Ada juga akselerasi. Lalu di sini merupakan tipikal eigenvalue problem. Ini juga merupakan model analisis selanjutnya. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya adalah time domain dynamic problems. Nah, untuk menentukan work done atau gaya dari suatu aksi reaksi, jadi ada yang namanya energi kinetik dan potensial. Dari energi kinetik dan potensial tersebut dijumlahkan menghasilkan gaya atau work done. Intinya seperti itu. Nah, ini merupakan simulasi yang sudah dilakukan dalam selama eh, beberapa simulasi yang sudah dilakukan selama magang di CADVAN. Ini merupakan unaxial tension test atau tes uji tarik yang sudah dilakukan juga di lab teknik mesin Undip. Jadi di sini bisa terbaca shear elastic strain-nya dan juga normal elastic strain. Di normal elastic strain ini yang paling besar ada di angka 0,48. Lalu untuk yang maaf, lalu untuk yang shear elastic strain ini di angka 0,48 juga, tetapi di sini sangat sedikit. Selanjutnya merupakan simulasi drive shaft under rotation, jadi as yang berotasi maksud saya, dan juga buckling rail selama panas, beban panas. Nah, ini adalah as yang berputar, jadi dia mengalami deformasi yang paling besar adalah di angka 3,5. Lalu untuk buckling pada rel kereta ini yang paling besar adalah di angka 1 pada deformasinya. Selanjutnya merupakan simulasi drive shaft under rotation. Nah, di sini juga dicari total deformasinya. Di sini cukup besar deformasinya, sekitar paling besar adalah 24, tetapi pada bagian minoritas saja. Nah, berikut merupakan sertifikasi yang sudah saya dapatkan. Ini yang dikirim merupakan sertifikasi dari ANSYS itu sendiri. Lalu yang di kanan ini dari MSIB atau Kampus Merdeka yang sudah saya dapatkan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.